Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Afnani Majid dari kelas PAID 2018 NIM 18110193. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 2 di SD Negeri 3 Bareng, Kota Malang. Nah, yang pertama, profil sekolah. SD Negeri 3 Bareng berlokasi di Jalan Kawi Selatan nomor 20 Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. SDN Bareng 3 merupakan sekolah adiwiyata. Gelar sekolah adiwiyata diberikan pada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. SDN Bareng 3 memakai kurikulum 2013 dalam pembelajarannya. Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. SDN Bareng 3 Kota Malang memiliki fasilitas yang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, memiliki 20 ruang kelas, perpustakaan, halaman sekolah yang digunakan sebagai lapangan juga, laboratorium komputer, musola, tempat berdoa, UKS, dan lain-lain. Terdapat pula beberapa ekstrakurikuler, diantaranya futsal, pramuka, samroh, polisi kecil, melukis, dan tari. SD Negeri Bareng 3 Kota Malang memiliki visi cerdas, unggul, terampil, dan berbudaya lingkungan. Kemudian misi SD Negeri 3 Bareng Kota Malang 1. Menciptakan suasana kebersamaan, meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta meningkatkan kinerja guru atau seluruh staf sekolah. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan berpikir serta berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengekspresikan, mengapresiasikan keindahan dan harmoni. Yang kelima, meningkatkan potensi fisik dengan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup bersih dan sehat. Yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan profesionalisme kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan serta meningkatkan prestasi siswa di semua aspek. Yang kedelapan, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berwawasan kebangsaan. Kesembilan, meningkatkan fungsi lingkungan sekolah sebagai sarana edukasi bagi warga sekolah. 10. Melaksanakan program kebersihan sekolah dan membudayakan warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Yang ke-11, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta memperbaiki ekosistem lingkungan sekolah. Reduce, reuse, recycle, replenish, dan restore. Berikutnya, saya akan memaparkan mengenai analisis kurikulum saya di SDN 3 Bareng, Kota Malang. Yang pertama, antara silabus dengan SKKD sudah sesuai. Dalam silabus sudah mencakup SKKD yang harus dikuasai peserta didik. Kedua, antara indikator dengan KD sudah sesuai karena secara spesifik dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta dalam indikator sudah menggunakan KKO. Yang ketiga, materi pokok yang tertera sudah mewakili KD yang akan dicapai, dalam artian materi sudah sesuai dengan KD. Keempat, antara pengalaman belajar dan konteks latar belakang siswa sudah sesuai karena hampir semua siswa di SDN Bareng 3 memiliki pengalaman belajar yang baik karena didukung oleh konteks latar belakang siswa yang baik pula. Kelima, mengenai alokasi waktu dengan cakupan materi sebenarnya sudah sesuai, tetapi menurut saya ketika jam praktik perlu mengalokasikan waktu ekstra atau waktu tambahan. Yang keenam, antara sumber atau media dengan materi menurut saya sudah sangat sesuai karena benar-benar membantu dan menunjang siswa memahami isi materi. Jadi dapat disimpulkan mengenai analisis kurikulum
Menurut saya semuanya sudah baik dan sesuai, antara silabus dengan SKKD, antara indikator dengan KD, antara materi dengan KD, dan seterusnya. Hanya saja menurut saya perlu adanya alokasi waktu ekstra atau waktu tambahan agar materi dapat dipahami secara optimal oleh peserta didik. Selanjutnya, analisis silabus. Nah, dapat dilihat di silabus yang telah dikembangkan, format silabus yang digunakan sebagai acuan pembuatan RPP di kelas 4 SDN Bareng 3 sesuai dengan acuan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu format matriks atau kolom dengan prinsip lebih mudah dibaca dan dipahami oleh guru-guru PAI dan budi pekerti. Kesesuaian referensi dengan indikator yang akan dicapai sudah sesuai karena mengacu pada salah satu buku yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu buku paket Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi 2017. Sedangkan kesesuaian kegiatan belajar yang terdapat di silabus yang sudah dikembangkan ini juga sudah cukup baik, mengingat ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan dan sesuai dengan indikator pencapaian. Selanjutnya, analisis saya terhadap RPP kelas 4 SDN Bareng 3 Kota Malang, tema bersih itu sehat. Komponen yang terdapat dalam RPP ini sudah sesuai karena telah mencakup 1. Identitas sekolah, 2. Identitas mata pelajaran, 3. Kelas dan semester, 4. Materi pokok, 5. Alokasi waktu, 6. Tujuan pembelajaran, 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 8. Materi pembelajaran, 9. Metode pembelajaran, 10. Media pembelajaran, 11. Sumber belajar, 12. Langkah-langkah pembelajaran, 13. Penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, analisis bahan ajar. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan guru PAI kelas 4 SDN Bareng 3, sekolah ini menggunakan buku yang diberikan kepada siswa, yakni buku pegangan siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2017. Namun, guru juga menggunakan Al-Quran dan terjemah yang telah disahkan oleh Kementerian Agama dan kumpulan hadis Nabi, serta terdapat bahan ajar dari beberapa website sebagai tambahan jika dalam materi tertentu yang diajarkan dirasa kurang atau sebagai penambah wawasan peserta didik. Selanjutnya, analisis media pembelajaran. Bahwasanya media yang dipakai oleh Bu Indah-Tien Umami selaku guru pendidikan agama Islam kelas 4 di SDN Bareng 3 menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan contoh-contoh, gambar-gambar, bahkan dengan warna menarik dan lain sebagainya. Dalam media pembelajaran, beliau menggunakan laptop, speaker aktif, LCD, HP, poster, dan media yang digunakan di sini sudah sesuai dan tidak berlebihan serta tidak menguras banyak waktu, uang maupun tenaga. Selanjutnya, analisis instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi yang digunakan oleh guru PAI dan BP kelas 4 di SDN Bareng 3 berupa tes tertulis dan observasi. Nah, tes tertulis ini dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, uraian. Karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda, maka sebagai pengujiannya diadakan tes tertulis berupa uraian untuk menguji seberapa jauh pengetahuan yang didapat oleh masing-masing siswa. Kemudian bentuk yang kedua adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian penilaian yang selanjutnya berupa observasi. Dalam hal ini, guru PAI dan BP kelas 4 di SDN Bareng 3 melakukan pengamatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
setelah observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di SDN Bareng 3, dapat disimpulkan bahwa satu kurikulum yang dipakai merupakan kurikulum 2013 dan dalam pengaplikasiannya di sekolah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kedua, silabus yang dikembangkan sudah sesuai dengan acuan BSNP dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, terutama untuk kajian mata pelajaran PAI dan BP ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, RPP, bahan ajar dan media pembelajaran sudah sesuai dan saling terkait dengan materi dan indikator pencapaian pembelajaran PAI dan BP di tingkat SD. Yang keempat, instrumen evaluasi yang digunakan sudah cukup untuk mengetahui perkembangan siswa dalam belajar, aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar, dan tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar.